Di sini keganjilannya itu terjadi. Gue mencium bau yang sangat familiar. Gue mencium bau. Ada sosok yang gue lihat, mungkin teman-teman gue nggak lihat. Gue senter dari bawah. Gue ngeliat pocong di atas batu dan itu gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue sudah ada seorang pendaki, namanya itu Bang Odon. Thank you banget Bang Odon udah ngulangin waktunya ya. Ya, Dan pada kesempatan ini lo mau ceritain di gunung mana nih? Pengalaman di gunung mana? untuk nanti cerita yang gue bawakan, gue mau bercerita tentang pendakian gue di jalur Tambi di Gunung Sindoro Di Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Pada tahun berapa tuh? pada tahun 2014. Oke, 2014 ya. Kalau boleh tahu kisi-kisinya dikit, lo akan ceritain terkait apaan sih? Yang sangat berkesan buat gue pribadi, gue ngelihat sosok pocong di atas batu. Dan juga waktu di dalam tenda itu gue melihat bahwa banyak pendaki yang naik, bawah senter itu terang banget. Dan di saat gue keluar ngecek orang itu udah nggak ada. Tentunya selain itu masih banyak lagi ya. Iya. Bagaimana kisah atau pengalaman dari Bang Odon ketika melakukan pendakian Gunung Sindoro pada tahun 2014? Nantikan setelah yang satu ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Odon Mamen. Di sini gue pengen bercerita sepenggal cerita horor gue yang ya tidak terlalu horor banget sih, tapi sangat membekas di gue. Di sini gue ingin menceritakan pendakian gue dan ketiga temen gue. Jadi gue naik gunung itu berempat. Ada gue, Mas Imam, Jiden, sama Caup. Nah, tinggal cerita kita merencanakan naik gunung itu di Jakarta. Kita mulai packing semuanya, packing logistik apa segala macam. Habis dari Petamburan, betul gue orang Petamburan. Habis dari situ kita naik mikrolet sampai ke Transjakarta. Lanjut lagi ke Kampung Rambutan, kita naik bis ke arah Wonosobo. Seharian kita di mobil, akhirnya nyampe juga itu jam 6-an kalau nggak salah di Wonosobo. Kita sarapan, makan, dan kita bertanya kepada sopir elf itu. Emang niatnya kita pengen nyewa mobil elf ini buat naik ke gunung, naik ke base campnya. Pas di situ. Cuman si supir elf ini langsung nembak bahwa dia tahu kita mau naik gunung. Kita ditanyain, mau naik gunung mana? Sindoro Pak, bisa nyewa nggak? Kita pengen naik lihat jalur Keledung. Si supir elf ini ngotot. Kita main ngotot-ngototan kata. Kalau Keledung itu sumbing. Keledung itu sumbing deh katanya. Bisa Pak, kalau di Keledung itu bisa ke Sindoro. Dia emang base campnya gini depan-depanan. Iya. Nah, akhir cerita emang gue pikir dia orang situ kan, dia lebih tahu tentang daerah situ. Oke, akhirnya nggak ada salahnya gue ngikutin bapak-bapak ini. Dan ternyata gue dibawa ke jalur yang menurut gue sepi pendaki dan setelah gue naik elf itu gue diturunin di depan gapura. Setelah itu kita naik ojek lagi langsung ke atas. Singkat cerita gue nanya sama warga sekitar bahwa kita mau naik ke Gunung Sindoro, kita nyari pos ranger dan dikasih tahu di situ cuma ada satu rumah yang berdiri, satu rumah itu, dan kita disuruh ke sana. Habis kita ke sana, kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita simaksi dan nanya tentang biaya simaksi itu berapa. Itu gratis katanya. Gue minta peta juga kan, di Keledung bisa dapat peta. Dia bilang di sini belum ada peta deh katanya. Oke lah, tanpa peta kan bisa lah jalur peta jalur pendakian ya. Akhirnya kita di situ minta izin, diperbolehkan berapa harinya. Habis itu kita kumpul untuk berdoa bersama. Singkat cerita, perjalanan kita lanjutkan melewati kebun-kebun warga itu kan.
Jadi pas sampai ke belum sampai tinggi banget lah. Ada sebuah shelter di situ. Gue memutuskan sama anak-anak untuk makan pagi dulu. Karena kita dari tadi sampai belum makan. Belum sarapan. Kita buka nesting, buka segala macem, kita masak, kita makan. 15 menit lah kita di situ. Kita naik lagi. Di Tambi itu kayak pos-posnya itu nggak kelihatan. Pos-pos Tambi itu nggak kelihatan. Jadi cuman ada beberapa shelter yang menurut gue mungkin itu adalah pos bayangan. Menurut gue. Tapi di saat gue terus naik ke atas, gue nggak menemukan satu pos pun yang tertulis. Sama semua udah. Sama semuanya. Kita berjalan sampai jam 6 sampai jam setengah 6, pokoknya pengen maghrib. Kita memutuskan untuk keluar tenda. Di sini gue mengakui dulu bang bahwa ini kesalahan gue dan teman-teman gue membawa tenda yang bukan seharusnya. Maksudnya kapasitasnya atau? Oh bukan, kita buat tenda pramuka bang. Oh. Yang kita ya kalau kita mau pasang kita harus nyalik tali terus gitu kan. Nah itu menurut gue nggak layak karena emang dari awal kita melakukan pendakian itu tanpa rencana, itu dadakan. Akhirnya singkat cerita, gue mencari lahan yang landai buat ngebangun tenda pramuka gue ini. Nah, di saat gue dan teman-teman nyari spot yang emang landai buat bisa, gue ngeliat kayak tai itu di jalur bang. Berarti kan ada orang dong. Iya. Kenapa lu berak di jalur? Gue kesel. Pasti bukan gue doang yang kesel. Para anak-anak pecinta alam pun pasti bakal kesel ngeliat hal itu. Tenda kebangun, gue masuk tenda, kita makan lagi. Kita makan lagi apa segala macam. Mungkin anak-anak capek kan. Di sini keganjilannya itu terjadi. Ada banyak orang melangkah ke arah atas melewati tenda gue dengan bawa senter yang setengah terang. Berarti pas malam. Malam itu terang. Gue ngeliat dari balik tenda itu terang. Gue sama Jiden belum tidur. Yang dua nih masih kayak tiduran doang. Gue sama Jiden masih duduk, masih beresin kartu. Gue main kartu sama dia berdua. Habis itu gue kayak negor, bang, kopi bang, hampir. Nggak ada satu sautan pun. Gue diem dulu, gue kasih jeda. Masih jalan. Gue tegur lagi, bang, mampir dulu. Nggak ada suara. Di saat rombongan terakhir itu melewati tenda gue, otomatis saya senter hilang. Gue berinisiatif sama Jiden untuk keluar dari tenda dan tidak ada apa-apa di sana. Sekarang gini, Tambi itu kan banyaknya batuan. Jadi tuh kayak vegetasi di Tambi itu cenderung nggak ada, kebanyakan ya ini batu-batu ya. Batu-batu sama rumput-rumput liar di situ. Jadi di saat lu udah jauh di atas sana, lu bawa senter, gue bisa ngeliat lu dari bawah. Karena ngeplong. Nah di sini gue nggak menemukan apa-apa. Gue nggak menemukan hal itu dan akhirnya gue sama Jiden minta tatapan. Sama bro. Dah nggak beres sih gue bilang kan. Akhirnya gue masuk ke dalam, gue masuk ke dalam. Singkat cerita anak-anak pergi tidur nih, udah pada tidur, Jiden juga udah tidur. Gue sendiri nggak bisa tidur bang. Di saat kejadian pendaki yang kagak ada itu masih ada di otak gue mencium bau yang sangat familiar. Gue mencium bau pandan. Di gunung mana orang yang masak kue bolu pandan? Nggak ada dong. Di situ otakku cuma dua. Satu, ada musang di sekitar kita. Satu lagi, ada kolong wewe. Tapi di pikiran gue itu langsung ke kolong wewe. Makin jiper gue di situ kan. Akhirnya gue paksain buat tidur. Alhamdulillah gue bisa ketidur di situ. 1:30 lah. Sekitaran jam segitu kita summit. Di saat teman-teman gue udah jauh di atas, ada sosok yang gue lihat. Mungkin teman-teman gue nggak lihat. Gue senter dari bawah. Gue ngeliat pocong di atas batu dan itu gede. Lu tau nggak sih kayak asap kayak begini nih, asap rokok kena senter. Nah kalau menurut gue sih dia pengen terbang. Akhirnya sehingga cerita gue udah ngeliat itu, gue nggak ngasih tahu teman-teman gue. Gue nggak ngasih tahu. Nasimam memutuskan buat buka sleeping bag. Kita tidur lagi di situ bang, di pinggir jalur. Kita situ tidur lagi. Kita bawa 2 sleeping bag di situ. Akhirnya kita tidur lagi di situ. Ada pendaki cewek tuh, pendaki 1 cewek, 2 cowok. Itu lewat depan gue, dia ke atas duluan. Akhirnya gue bangun, matahari udah gede. Gue pengen udah ke sunrise tadinya kan. Akhirnya singkat cerita kita bangun, kita ke atas. Kita sampai lupa diri, kayak masalah-masalah di bawah itu nggak kita pikirin. Udah nggak kita pikirin bang sebenarnya di atas, karena buset cakep banget bang. Ciptaan Allah tuh mewah banget yang gini kan. Gue bilang sampai betah kagak mau turun. Nah, akhirnya jam berapa gue turun, pokoknya jam 8-an kalau nggak salah, jam 8-an gue turun. Gue turun segala macem.
Di sini posisi berubah. Caup ngelit, Mas Imam, gue, Jidan sweeper. Dan Caup ini kan baru pendaki nih. Oke lah, gue nggak mau ngejudge lu bahwa lu orang baru, lu harus ikutin gue nggak mau. Karena di sini tuh kita belajar. Kita belajar di sini. Jadi kita harus ngasih kepercayaan penuh terhadap teman kita. Kita nggak boleh kayak udah lu nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu sebenarnya kan. Tapi Caup ini ngikutin orang katanya. Dia ngambil jalur yang bukan seharusnya. Jadi tuh dia kayak ngeliat orang lewat, diikutin sama Caup. Caup ini kan emang orangnya itu kayak pendiam mulu bang, diem terus, dikasih duit baru nyengir. Dia begitu, diem terus deh. Berarti kalau dia bikin nyengir kasih duit aja biar nyengir mulu ya? Iya tadi pengen gitu, cuman kan buat ongkos pulang. Oh iya. Masa ya gue naik kolbak ke Jakarta? Kan kagak. Nah dari situ kan gue kayak Caup bengong sampai ada kejadian bahwa Caup nyuruh kita buat pulang duluan. Turun duluan gitu? Pulang duluan. Kita udah tersesat, kita nyari lagi balik lagi ke atas. Jadi kan yang gue pelajarin dari sekolah, dari organisasi gue bahwa gunung itu kan mengkerucut. Di saat kita tersesat, kita harus naik lagi ke atas. Pasti kita bakal nemuin jalur. Cuman di sini gue ngerangkak ke atas. Jadi pegangan gue tuh cuman rumput di situ. Gue bilang nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Gue bilang kalau misalkan naik bolak-balik lewat jalur gue jabanin. Kan gini, lu lewat rumput putus, lu jurang. Di situ gue bersikeras, gue agak mau lanjut, gue bilang. Sampai-sampai Caup ngikutin orang yang nggak ada wujudnya. Kan gini, dia ngikutin orang ke arah jurang. Masa jadi ke jurang? Oh mati, kan nggak mungkin di manusia. Sempet gue tanya, berapa orang yang lu lihat? Gue bilang, 1, pakaiannya kayak gimana? Ya kayak biasa, bukan kayak pendaki. Bukan, mungkin Caup ngiranya warga dong. Kayak diikutin sama dia nih, diikutin. Ternyata rumput segini nih, bawa gue udah jurang, masih memang gue tarik. Mas jangan dilanjutin, gue bilang, ini udah sedada, jangan dilanjutin, kita naik lagi ke atas. Anak-anak tuh kayak udah mencar buat nyari jalur. Dia diri di atas batu, tangannya ngilang. Wih kayak ranger. Gila gue bilang, begini. Sambil, kita pulang. Apaan kita pulang, kata dia. Pulang apaan sih? Gue seret. Udah lu jangan sendirian, lu kan kebanyakan bengong, gue bilang. Nah singkat cerita lagi, alhamdulillahnya tuh kita kayak nyari terus gak ketemu. Gue ya kayak mungkin di saat gue turun daki gue nggak memanjatkan doa. Dan anak-anak gue kumpulin, Mas ngumpul dulu mas di sini mas. Gue ngumpul di lahan yang segini, gue ngumpul miring banget gue, pada nyindir begini kan. Gue bilang tadi kita naik turun gunung ini belum baca doa bang. Gue saranin buat baca doa di situ. Dan alhamdulillahnya jalurnya ada di sebelah gue. Kelihatan tuh. Heran gak lu? Ini gue. Kelihatan tuh jalur. Pas pendakian turun itu ya nggak ada apa-apa lagi selain gue ketemu bapak-bapak yang Caup lihat di situ. Itu ya gue nggak tahu Caup ngeliatnya itu apa, gue nggak tahu. Nah singkat ceritanya gue udah turun, lapar gue makan di warung. Jadi tuh kayak ada warung di dekat proyek pasir, nguruk-nguruk pasir di situ. Gue makan. Dan anehnya orang yang makan di situ ngeliat gue dan teman-teman gue itu kayak sinis bang, sinis banget. Gue bilang mungkin dia emang kayak begitu terhadap orang asing. Gue nggak mau sujon dong. Yeah. Oke gue bilang nggak apa-apa dah, emang nih gini kali kulturnya di sini kan. Gue bilang jadi kita makan aja. Gue makan, gue pengen bayar, ibu-ibunya nggak nolak ke gue. Akhirnya gue kasih duit 20.000. Teman-teman gue juga ngasih kan, dia makan. Gue kasih, dia kayak ngambil uangnya kagak mau beradu tatap sama pelanggan. Ambil udah cuek. Akhirnya sedikit cerita lagi kan gue kayak nungguin kolbak buat turun ke Gapura. Gue ke Gapura, habis dari situ gue naik nyeter elf lagi buat ke Wonosobo, buat ke terminal. Alhamdulillahnya kita sampai Jakarta. Gue pikir udah nggak jadi apa-apa dong di situ. Beberapa saat 2 hari atau 3 hari kemudian, gue ke rumah Caup. Pucet bang muka uang, kayak orang nggak punya semangat hidup. Gimana sih? Gue tanya, Mak Aming sakit.
namanya dia Amir, gue panggilnya Caup. Dia tuh kalau malam suka kejang, tapi kayak rep-repan gitu bang. Itu satu rumah itu kaget, setengah malam kaget itu, wah tek-terakan sambil tek-terakan dia, sambil kejang kayak gimana ya, nggak jelas. Itu setiap malam. Itu setiap malam begitu. Dan akhirnya kita ke sana jenguk bareng-bareng. Gue bilang, Amin kenapa sih mas sebenarnya? Nggak tahu semenjak dia turun gunung, emang dia banyak bengong, di rumah banyak bengong. Dan setiap malam itu, satu rumah itu pasti yang lampu udah mati, pasti dinyalain lagi gara-gara diteriak. Dinyalain lagi tengah malam. Si emaknya si Caup ini ngebawa Caup ke orang bisa. Orang pinter lah ya. Orang pinter, tapi bukan dokter. Oh iya, orang pinter. Bukan dokter. Paranormal. Parah nih normal. Iya, parah banget, paranormal. Bang. Nah, di situ gue kayak dengerin ceritanya emaknya si Caup. Dia berinisiatif buat manggil orang yang bisa. Diobatin Caup. Diobatin. Akhirnya dia kayak lemes, gimana sih, kayak orang dirukiah gitu bang. Lemes, muntah, pingsan dia. Akhirnya Caup tadinya pengen dibawa ke Parung, pulang kampung tadinya. Dan akhirnya alhamdulillah ada yang bisa nolongin, mengeluarkan apa yang ada di dekat Caup itu. Dan menurut paranormal itu, ini jin. Emang ini anak dari mana? Naik gunung. Kalau bilang naik gunung, si paranormal ini bilang kayak, mungkin ini setan gunung gitu yang demen sama dia. Yang ngikutin ya? Ngikutin, sampai rumah, gue nggak tahu dia pulang gimana kan. Sampai rumah ngikutin Caup. Katanya dia suka. Hingga ceritanya dia dikasih kayak ramuan-ramuan gitu kan, kayak air asin, diminum, disemburin sambil ngeludah mukanya dia. Diludahin mukanya. Goblok. Akhirnya pas itu dia sembuh ya, kagak di situ. Jadi karakternya itu dia berubah. Semenjak kali itu karakternya berubah drastis banget bang. Dia lebih banyak diem, ngomong seadanya, nggak pernah ketawa lagi. Jadi apapun yang ada di dekat itu lucu, menurutnya kagak lucu. Bilang, lu kenapa kayak gini, gue bilang. Jadi itu pribadinya dia tuh udah jauh berubah lah dari pribadi dia yang sebelumnya di situ. Dan akhirnya gue dan teman-teman gue tadinya pengen ngajak Caup buat jalan kemana kayak gitu ikan, biar dia bisa ini kayak refreshing. Cuman Caup nggak mau, dia nggak mau, anak nggak mau. Akhirnya habis itu ya udah, sampai sekarang orangnya masih hidup. Cuman kayak jarang buat keluar, dia jarang, nggak kayak dulu mah gue mancing berdua. Pokoknya setiap ada dia, jadi tuh dia kayak apa nih, ada dia lebih, nggak ada kurang, nggak pernah pas kalau nggak ada dia. Jadi tandeman lo ya? Bisa dibilang dia tandem gue nih, gue bilang. Cuman ya udahlah, dia udah kagak mau main kali ya kan, mau benah diri apa segala macam. Ya udahlah, pendakian gue di Gunung Sindoro selesai. Nah itu teman-teman semua pengalaman atau cerita nih dari Bang Odon ketika melakukan pendakian Gunung Sindoro pada tahun 2014 bersama 3 rekannya ya. Iya sih. Yaitu Mas Imam, Caup sama Jiden. Oke. Ini ada beberapa hal yang pengen gue tanyain nih. Yang pertama adalah lo schedule pertama itu naik Gunung Sindoro lewat Kledung ya? Iya. Tapi supir pick up itu kita main ngotot-ngototan dan dia mengira kalau Kledung itu Sumbing. Tapi diantaranya ke daerah Tambi. Gue juga baru denger bang sebenarnya Tambi. Udah gitu kan kagak ada pendaki lain. Iya. Nggak ada pendaki lain, cuma ada satu tanda doang, tai itu udah. Tai yang di tengah jalur. Tai di tengah jalur. Dan gue juga kayak 10 orang yang di atas itu, di saat gue udah sampai bawah, udah gue mau pikirin lagi. 10 orang itu gue bangsa 10-an lah, orang banyak, orang yang atau gue lihat kagak ada di situ. Oke, terus yang gue tanyain lagi, lo membawa tenda pramuka ya. Nah, ini dia nih teman-teman semua sebagai pelajaran juga ya. Jadi ceritanya Bang Odon juga jadikan hikmah aja, diambil sisi hikmahnya. Sebenarnya semua tenda bisa, tapi layak Kak, kan gitu. Betul.
tenda-tenda yang di puncak tuh yang pakai paralon bisa Bisa. layak nggak? Kagak kan gitu. Mm. Jadi ya tadi tenda pramuka itu untuk kultur di naik gunung tuh sangat tidak direkomendasikan. Iya, betul. Karena kenapa? Karena bahannya juga kurang tipis, tipis. layarnya juga cuma single layer gitu kan. Terus yang berikutnya nih, ketika lo habis masak, ketika lo habis makan, lo masuk ke dalam tenda ya kan. Nah, pas malam itu kan Iya. sekitar jam 10 Iya, tuh ada center pendaki banyak. banyak. Suaranya juga ada, prak ada suara. Tapi ada obrolan nggak saat itu? Nggak ada. Nggak Sepi sunyi. Sepi banget dia. Seharusnya kalau pendaki, apalagi kalau jalan malam pasti pada ngobrol. Betul, Bang. Kan gitu, logiknya kan seperti itu kan. Betul. Tapi yang lo lihat atau lo ngerasain benar-benar suara langkah kaki doang sama sinar headlamp itu. Iya, sama bayangannya dia lewat. Lewat banyak, lewat lagi. Sekitar berapa headlamp sih atau sekitar berapa langkah kaki gitu? Gerombolannya banyak. Nah, kalau menurut gue dia 9 sampai 10 orang, Bang. Kayak sekelompok gitu lah ya. Kelompok, kayak sekelompok gitu. Dan jaraknya rapet sih. Rapet jaraknya di situ. Situ lo bener-bener nggak ngeliat sama sekali. Kagak. Entah itu siluetnya dia kayak memakai topi rimba. Oh, enggak. Enggak. Jadi gue sama Jidan keluar, gue lihat ke atas, gelap, gue senter, emang kagak ada pendaki. Itu gue keluar dari tenda, nggak ada selang 2 menit. Pendaki terakhir lewat, gue keluar. Dan ternyata kosong. Oke. Terus yang lo mau summit nih, kita bahas yang mau summit ya. Ya. Di situ lo posisi lo sweeper paling belakang. Betul. Mas Imam melit Iya. gitu kan. Nah, jaraknya kan pasti jauh sih nggak, tapi Rada renggang. kan. Nah, di situ ketika ada batu gede, Iya. kan ada tuh jalur Tambi, batu Betul. gede. Nah, ada. di situ lo ngelihat Ada sosok pocong. pocong Jadi di atas madepnya nggak ngadep gue, ngebelakangin. nyampingin, nyampingin gue. Sekitar jam berapa itu, Don? Itu sekitaran pengen ke jam 2 apa kalau nggak salah. Kan kita kan summit itu jam 12:30. Berarti masih gelap banget ya? Segelap banget itu. Lo ngeliat mukanya kan dari samping nih kelihatan nggak? Mm-mm. Apakah itu angus? Ya hitam doang sih, gue liat hitam sini nih, sininya hitam doang. Dan dia kayak melayang juga, jadi kayak menurut gue dia kayak pengen terbang gitu. Nah, gue nggak tahu tuh pocong apa kuntilanak kan, gue nggak tahu. Dan itu bentuknya kayak asap gitu. Terus Kalau gue di ketika center hilang, kayak asap di center gitu loh. Kayak ketika ada- lo belokin senternya, ya itu. wujudnya asli. Wujudnya asli. Tapi gue nggak nyorot ke muka. Jiper gue. Iya. Orang dari mana dari posisi gue ke dia aja tuh nggak lumayan jauh. Jadi gue juga bisa ngeliat lah walaupun gelap. Bisa Dan- ngeliat sininya nih. Dan 3 rekan lo itu nggak ngeliat tuh Nggak sama ngeliat sama sekali, sekali. nggak ngerasain sama Nggak sekali. ngerasain sama sekali. Pas ketika mau pagi ya, ternyata ada 3 pendaki kan. 3 pendaki. Tapi pas nge-campnya barengan nggak lo? Oh enggak. Dan ketika lo di base camp ada 3 pendaki itu nggak? Enggak ada. Nah, di situ cuman gue sama rombongan gue doang. Di situ. Sempet lo ngobrol nggak pas papasan ke atas? Buat itu pas gue tidur. Pas gue tidur dia nggak pas-pasan, dia cuman lagi ngobrol gitu kayak berisik aja, jadi gue bangun. Oke. Oh iya, lo sempet tidur di trek pakai bawa sleeping bag 2 kan ya? Di samping trek. Nah itu juga pelajaran buat teman-teman semua ketika kita melakukan summit attack gitu kan. Jangan dibawa cuma jas hujan, jangan dibawa cuma air, jangan dibawa cuma logistik, tapi sleeping bag, emergency blanket gitu kan. Itu juga penting karena kenapa? Takutnya rombongan kita mengalami hipotermia takutnya kan. Dan juga itu bisa menjadi pertolongan pertama ketika ada rombongan lain kan. Apalagi kalau ketika summit attack kan kebanyakan nih pagi-pagi banget tuh. Iya, Angin lagi gede-gedenya. Iya, betul. Nah itu kan banyak sekali yang bisa dibilang indikator hipotermia seperti itu. Nah jadi usahakan teman-teman semua bawa 1 deh minimal gitu kan, bawa 1 sleeping bag ketika teman-teman semua mau ke puncak saat malam hari ya. Iya benar. Nah udah sampai puncak Don ya, lo turun lagi, berarti nggak ngebase lagi ya? Enggak. Langsung Gua turun ke bawah. Labas. Nah tapi saat itu si siapa Caup. Caup ngelit, jangan sampai ketika lagi naik gunung, katanya kan mungkin teman-teman sudah tahu lah, beredar kata puitis lah, ketika kita naik gunung kita akan mengetahui sikap teman kita, katanya seperti itu. Ya emang betul, tapi ketika teman-teman kalian merasa masa bodoh, merasa dirinya nggak mau gerak gitu kan, ketika ada masalah saat itu juga ngomong, misalkan Don lo jangan diem aja dong, Iya, gitu kan, lo bantu masak kayak bantu ini,
langsung lo ngomong, biar apa? Biar pendakian kalian tuh safe, biar pendakian kalian tuh saling support gitu. Jangan sampai ketika turun gunung, pertemanan kalian yang rajut sekian tahun akan hancur seketika ketika naik gunung. Iya betul. Misalkan lo habis turun gunung kan, sama gue nih, Iya. ya lo aja di tenda diem aja, di tempat nongkrong boro-boro gue ngajak ngobrol lo. Jadi ketika ada punya masalah sama teman sekelompoknya, ngomong saat itu juga, clearin saat itu juga, clear ya, nggak ada masalah, oke lanjut. Nah ini terjadi ketika pas turun, gitu kan, dia ada masalah, Mas Imam jangan turun, gitu kan, pas ada ilalang, Rumput sudah ada ilalang. ilalang kan gitu, jangan turun, ya itu ketika ada merasakan sesuatu langsung ngomong kan gitu. Akhirnya mungkin saat itu belum berdoa ya. Jadi tuh doa ini sebagai power sih kalau menurut gue bang. Tuh. Dan penting juga walaupun Al-Fatihah juga itu kan doa, bisa ya kita minta pertolongan kepada Allah lah. Betul. Dan sempet lo salah jalur ya bisa katakan ya. Iya, salah Itu rumput-rumput kecil. Hmm. Kalau lo bergerak ke atas, kalau itu rumputnya kecabut, bisa lo masuk ke jurang itu. Bisa. Ini juga pelajaran kan buat teman-teman semua. Bawalah webbing. Kayak gitu kan. Untuk apa? Ya untuk keamanan aja. Keamanan. Soalnya kenapa? Ini adalah untuk mengcover. Jangan sampai webbing ini terpakai. Berarti kalau terpakai itu berarti keadaannya emergensi. Kan gitu. Jangan sampai webbing ini terpakai. Jangan sampai fluid SOS itu terpakai. Ya karena kalau terpakai posisi kalian udah darurat kan seperti itu. Iya, itu. Oke, kita lanjut nih obrolannya. Pas lo sampai di warung. Situ ada warung yang tambang pasir ya. Iya betul. Ya kan? Kalau lewat Tambi itu. Ketika lo turun, ketika lo mau makan, penduduk atau pengunjung warung itu kayak sini ngeliatin 4 rekan lo itu, 3 rekan lo itu. Termasuk lo ya di sini Iya. semua ya. Semuanya di sini sih. Situ lo beranggapannya gimana tuh? Ya gue cuma mencoba berpikir positif bang, bahwa emang dia seperti itu dengan orang baru. Gue berpikir seperti itu kan. Gue berpikir rasional aja lah. Yang itu bukan rumah gue juga. Iya. Jadi di saat pandangannya dia ke gue dan teman-teman gue seperti itu, ya gue cuma bisa, ya dia belum tahu kita karena kita orang asing di situ. Dan ada satu hal lagi, ibu-ibu tuh nggak mau ngeliat. Nggak mau. Pas dia lo tanya berapa bu, nggak jawab. Ngebelakangin lo terus. Dia nggak tatap-tatapan dengan konsumen. Goreng terus. Padahal nggak tahu apa yang digoreng. Oke. Dan lo ngasih uang 20.000 ya. Ya mungkin seporsi ini segitulah harganya gitu kan. Gue makan, gue juga nafarin bisa lah. Perkiraan kan segitu. Iya betul. Ternyata keganjilan pendakian lo itu nggak cuma di Gunung Sindoro, berlanjut sampai di rumah. Yang tadi Cak Up kalau dikasih duit itu nyengir, ya kan? Pas sampai rumah lo kasih duit nyengir gak tuh? Pas muka dia pucat. Oh enggak kepikiran gue. Enggak. Kan dia pucat tuh. Bengong ya lo kasih duit, siapa tahu nyengir lagi kan? Enggak. Nggak kepikiran. Kalau gue kepikiran gue kasih. Biar dia kagak diem mulu. Oke. Tapi menurut paranormal itu ya, ada salah satu penghuni Gunung Sindoro itu yang suka sama dia. Iya. Sukanya itu dalam artian sosoknya nih cewek atau cowok? Cewek. Namanya suka kan cewek ya? Iya. Cewek. Penjelasan si paranormal ini ke ibunya si cowok ini, bahwa yang ikutin itu perempuan cewek. Dan itu berangsur berapa lama tuh dia bengong kayak gitu? Ada pengen sebulan. Gue tahu dia bengong kenapa? Kenapa? Cicilan. Mantap kali. Iya kan? Cicilan. Apa yang dicicil? Yang gue bahasnya nyasar ya, Caup. Yang ngikutin itu ya. Nah pas jalan lo turun ya kan, Caup ngelit dan dia ngikutin salah satu, entah itu pendaki, entah itu bapak-bapak nyari kayu, gitu kan, dia ngikutin di belakangnya. Dan lo ngikutin semua tuh? Ngikutin dan belum sadar, orang rumputnya masih segini. Pas sadar itu setelah rumput adanya sudah ada. Itu gue baru sadar di situ. Baru sadar semua. Makanya Mas Imam gue tarik, nggak usah diterusin ke depan. Soalnya kenapa Mas Imam di depan? Caup duduk. Jadi dia berhenti. Dia berhenti mulu. Jadi Mas Imam disalip. Berhenti disalip, gue bangunin. Gue bangunin lu pelan-pelan aja, gue bilang. Pelan-pelan aja gue bangunin di situ. Pas dia Mas Imam pengen lanjut lagi ke arah situ, gue tarik. Langsung gue ambil posisi, gue tarik. Mas jangan dilanjutin. Ini udah ganjil, gue bilang, udah nggak wajar. Kalau misalkan ini mana ada sih yang namanya jalur bener dilalang sampai sedada, ya kan?
Apalagi lewat jalur Tambi, Nah. kan kayak gitu. Iya. Yang lu mayoritas bayangin. Sindoro itu kan gersang dan tandus kan gitu. Oke. Sebelum gue tutup nih Bang Odon punya pesan nggak sih atau mengingatkan nih para teman-teman semua yang suka naik gunung nih. Di sini gue mau ngasih saran aja, bukan untuk menggurui atau so tahu. Jadi gue di saat ketika kalian pengen naik gunung, naik ke sebuah gunung atau apapun, jangan lupa bawa P3K karena itu penting walaupun cuma betadin. Itu penting banget sebenarnya. Cuman kita menganggap remeh itu. Dan gitu, gue saranin naik gunung itu jangan menggunakan celana lepis yang susah buat lu bergerak. Pakai training, pakai aja celana training. Sepatu juga, jangan pakai dalas, kepleset ntar. Itu nggak dianjurin. Iya, betul. Sangat banget nggak dianjurin begitu. Dan yang terakhir, gue cuman mau bilang di saat lu naik gunung, apa yang lu tinggalin di sana, bawa pulang. Entah itu apapun itu ya. Apapun itu, jangan lu tinggal di gunung. Lu bawa pulang, lu buang di bawah. Itu aja sih Bang, kayak pesan gue buat orang-orang yang pengen naik gunung tapi masih rebel banget, masih wah naik gunung cuma buat gaya-gayaan ya kan. Fashion. Ngojek juga fashion. Iya. Mendingan lu ngojek daripada naik gunung nyampah. Bener. Oke. Nah, kan? Segitu aja dulu teman-teman semua pengalaman atau cerita dari Bang Odon nih. Ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Dan cerita dari Bang Odon itu bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ya, tapi jadikanlah pelajaran, jadikanlah ada sisi yang bisa diambil, ada sisi yang bisa dipetik. Sekedar gue tambahkan bahwa ketika kalian teman-teman semua nih yang pengen pergi ke alam bebas, entah itu pendakian, entah itu susur goa, entah itu caving, entah itu apapun itu, ada dua hal yang sering gue terapkan atau sering gue ingatkan. Di sini gue juga bukan untuk bermaksud untuk menggurui. Ada dua hal, yaitu siap dan juga jaga. Siap ini apa sih? Kita harus siap mental. Kita harus siap fisik. Kita siap resiko. Kita harus siap budget. Kita harus siap pengetahuan. Kita harus siap survive gitu kan. Nah, ketika kalian udah siap, kalian harus jaga. Jaga ini apa sih? Kalian harus jaga sholat ketika pendakian itu. Kalian harus jaga adab. Kalian harus jaga diri. Jaga temen gitu kan. Jaga sopan santun, jaga etika, dan jaga lingkungan sekitar. Sampai segini aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.